Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Senjata sulap mengambil formasi khusus untuk menjebak Dewa Kun Utara. Jurang Iblis. Iblis meraung dan berubah menjadi jurang. Iblis yang tak terhitung jumlahnya memanjat keluar, bersiap untuk menyeret Dewa Kun Utara ke dalam kegelapan. Kehendak abadi. Manusia berdiri diam sambil menikmati doa dan berkah rakyatnya. Jalan kehidupan kekal terbentang menuju Dewa Kun Utara, menyerap vitalitas dan umurnya. Serangan gabungan bertujuan untuk melewati Kun Peng untuk membunuh tuannya. 72 Origin Ancesto bergabung dalam pertempuran. Sayapnya menerangi medan perang saat lebih banyak petir mengalir melalui dirinya. Setelah kejenuhan penuh, kekuatan penghakiman mengubah sayapnya menjadi pedang seputih salju untuk melepaskan murka langit yang tinggi. Pedang petir eksekutor. Dia meraung dan menebas ke depan. Kekuatan kesengsaraan memotong dunia mimpi untuk melenyapkan Kun Peng. 4 leluhur primal pada tahap abadi memiliki potensi destruktif yang sangat besar, cukup untuk menghancurkan Gold Village atau Paramount. Brengsek, tidak ada yang bisa bangkit dari tanah termasuk kaisar dan dewa yang sunyi. Dewa-dewa primal dan pembunuh surga lainnya kagum. Besarnya Peng. Dewa Kun Utara mengubah Kun Peng menjadi segel yang lebih besar dari langit dan bumi, mencakup dunia lama, bukan hanya dunia mimpi. Serangan itu tidak bisa dilewati sebelum dihancurkan. Para penyerang merasakan sesuatu yang membuat mereka kewalahan, memaksa mereka untuk bereaksi defensif. Bam! Mereka masih muntah darah dari tekanan, dikirim terbang di luar angkasa dan berjuang untuk stabil. Kesenjangan itu tidak dapat diatasi. Tembakan besar di antara penonton tersentak. Tertinggi. Para penyerang segera mengerti. Dewa Kun Utara telah melihat pintu ke alam tertinggi, diambang menjadi penguasa tertinggi. Yang terpenting, dia akan menjadi pembunuh surga pertama yang melakukannya. Sebagai yang pertama, potensinya jauh melampaui siapapun di kemudian hari. Hal yang sama terjadi dengan para pembunuh surga. Sahabat peri adalah yang pertama sehingga mereka memiliki keunggulan dibandingkan dengan pembunuh surga lainnya. Kalian berempat tidak cukup. Dewa Kun Utara memelototi mereka, membuktikan keunggulannya. Pembunuh surga bisa menjadi sekuat ini. Nenek moyang primal di kerumunan tidak bisa mempercayainya, napas mereka menjadi tidak menentu. Secara teori, jalur kembali satu tahap lebih tinggi dari yang kekal. Namun, kehebatan bertarungnya jauh lebih mahal. Era pembunuh surga ada di sini. Orang lain di jalan ini melihat harapan. Mungkin suatu hari mereka akan menjadi lebih kuat daripada kaisar dan leluhur primal. Dia melihat pintunya. Seorang leluhur primal berbisik, kematian Jiang dan Fardao abadi tidak, keturunan mereka melihat cara untuk menerobos. Lagi, Dewa Kun Utara mengambil satu langkah maju. Nenek moyang primal menjadi terkejut. Dalam hal usia, Dewa Kun Utara hanya junior tetapi sekarang, dia telah mencapai tingkat yang mampu mengancam mereka. Dewa Kun Utara, aku khawatir kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Nenek moyang asal mengucapkan dengan dingin. Tentu saja tidak ke tanganmu. Dewa Kun Utara menjawab, rekan Taois, tidak perlu eskalasi. Suara tenang menjawab, pembicara sepertinya telah ada di sini sepanjang waktu. Dewa Kun Utara berbalik, matanya terpaku pada tempat tertentu di dunia mimpi. Pembicara akhirnya muncul dan memukul mundur aura Dewa Kun Utara. Iramanya selaras dengan alam sehingga orang lain tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Ulet, Dewa Kun Utara tidak terkejut melihatnya. Ulet dari perbatasan Tuhan. Mereka yang melihatnya untuk pertama kalinya terkejut. Judulnya sudah lama tidak diucapkan karena dia tidak muncul di era terakhir. Tenasius berada di level yang sama dengan Everlasting Jiang sekali. Namun, Everlasting Jiang melampaui dia dan menyusul Fardao. Dia telah memasuki jalan kembali sejak lama.
Banyak yang mengira dia adalah yang paling cocok sebagai penerus Fardao. Dia menjadi satu-satunya pilar God Frontier setelah kematian Fardao. Tentu saja, dia sendiri lebih dari cukup untuk mempertahankan prestise dan otoritas sekte. Dia lebih suka hidup dalam pengasingan dan jarang tampil di depan umum. Karena itu, dunia memiliki sedikit cerita tentang dia. Fardao, Everlasting Jiang, dan Chen generasi ke-10 telah meninggal baru-baru ini, meninggalkan Dewa Ulet dan Kun Utara sebagai pembudidaya terkuat di dunia lama. Keduanya mengamati pertempuran terakhir antara Everlasting Jiang dan Fardao. Apakah Tenasius mendapatkan wawasan sebanyak Dewa Kun Utara? Keilahian Dewa Kun Utara melonjak cukup untuk memengaruhi untayan mimpi, tampaknya mengambil alih impian semua orang. Duel, mungkin. Dia menantang Tenasius, tampak seperti dewa sementara sisanya berpura-pura. Dia hidup sesuai dengan tekanan menjadi murid leluhur Desolate. Kerumunan tidak memiliki apa-apa selain pujian untuknya. Menurutku situasi hari ini tidak menguntungkan bagimu, rekan Taois. Belum terlambat untuk pergi. Tenasius menggelengkan kepalanya. Semua orang bisa mengatakan Tenasius tidak bisa secara material lebih kuat dari Dewa Kun Utara. Penambahan Trinitas dan leluhur asal tidak masalah. Jadi, pasti ada alasan lain untuk kepercayaan dirinya. Saya ingin melihat siapa yang bisa menghentikan saya. Dewa Kun Utara berkata dengan bersahaja, tidak berniat menyerah terlepas dari kemungkinannya. Sayang sekali, Ulet mengeluh. Semakin lama dia bertahan, semakin dia menjadi satu dengan dunia mimpi. Sebuah dualitas muncul, dari dia berada di luar namun maha kuasa sekaligus. Saat Dewa Kun Utara berbicara dengan lawan-lawannya, sebuah kekuatan melacak ke hulu dan mencapai sumber mimpi. Siapa? Mata Dewa Kun Utara menembus ruang angkasa. Ledakan. Ledakan menyebabkan lubang di dunia mimpi. Sepertinya ada jurang di sisi lain. Sumber bumi di sana menuangkan kekuatan kuno. Kuasa kehidupan abadi. Pembunuh surga dan leluhur primal terkejut karena dao agung ini tidak dapat dijangkau oleh mereka. Mereka melihat bayangan pohon. Apakah ini sumber dari semua mimpi? Mereka kemudian melihat sosok mendekati pohon. Sudah terlambat, rekan-rekan Taois. Saat Dewa Kun Utara mencoba bergegas ke sana, Tenasius menghalangi jalannya. Trinitas dan nenek moyang asal terbang ke arah itu. Pergi. Mereka menggunakan energi primal mereka untuk membuka untayan mimpi, memberi jalan bagi sosok misterius itu. Siapa itu? Penonton memiliki pertanyaan yang sama karena orang ini tampaknya selangkah di atas Trinitas. Baiklah, Dewa Kun Utara menggunakan tangannya sebagai kapak, menyalurkan semua keilahiannya menjadi satu titik. Ulet berdenyut masuk dan keluar dari keberadaan, menggunakan dunia mimpi sebagai penghalang. Sementara itu, sosok misterius itu mendekati sumbernya dengan bantuan nenek moyang primal. Abadi. Orang itu meraung, mencoba memperlebar lubang. Retak, kekuatan kehidupan mengalir keluar seperti tsunami dan menghancurkan mimpi. Ah, pikiran yang diproyeksikan berada dalam mimpi, berteriak dan segera menemui kematian mereka. Pengungsian terjadi di mana-mana. Beberapa daerah maju 10.000 tahun dalam sekejap mata sementara yang lain melonjak maju jutaan tahun. Di Desa Emas, pohon emas tumbuh jauh lebih cepat. Di Paramon, kerajaan mengalami banyak siklus naik turun. Karena itu, banyak pembudidaya pada kenyataannya meninggal sementara mereka yang menemukan keberhasilan kultivasi dalam mimpi terjebak, tidak dapat melarikan diri. Di luar dunia nyata, Li Qiye telah meninggalkan jurang dengan tengkorak di bahunya. Dia melirik dunia mimpi dan mengerutkan kening, ini matang dengan cepat, diambang menjadi kenyataan. Brengsek, siapa yang menanam mimpi ini di tanah suciku? Tengkorak itu mengutuk, memanfaatkanku saat aku terpuruk, kan? Tanah suci, tempatmu dimusnahkan. Li Qiye menatap tengkorak itu dan berkata, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Aku masih punya beberapa sumber daya yang tersisa tidak seperti kamu yang kehilangan segalanya setelah meledak. Tengkorak itu tersenyum.
Li Qiye terkekeh dan mengamati mimpi sebelum berbicara, benda ini yang kamu tinggalkan. Saya bosan dan membuat 3 pegas, entah bagaimana mereka menjadi penuh. 2 lainnya tidak berguna tetapi musim semi abadi ini berbeda. Kata tengkorak itu, jika itu abadi, Anda tidak perlu mengubur diri di bawah tanah. Kata Li Qiye, hehe, hanya sedikit esensi primordial, kurasa. Tengkorak itu tertawa kering dan berkata, ini masih abadi di dunia fana, saya kadang-kadang menggunakannya untuk mandi karena nyaman. Kurasa, Li Qiye mengangguk, mata air itu jauh dari abadi bagi mereka berdua, hanya cukup baik untuk digunakan sebagai air untuk kaldu. Namun, nenek moyang primal dan pembunuh surga akan melihat ini sebagai mata air suci tertinggi. Siapa yang mengotori 3 mata airku dengan mimpi-mimpi ini? Jika saya masih memiliki kultivasi saya pasti akan mengelupasnya. Kata tengkorak itu, seseorang menanamnya. Kata Li Qiye, siapa yang memiliki kekuatan untuk melakukan ini di Three Immortals? Gadis kecil di sisimu, bocah itu, dan 2 gezer itu. Tengkorak itu menjawab, tidak ada dari mereka, jadi abadi dari luar. Itu juga tidak benar karena dia sudah lama pergi. Kita akan segera mengetahuinya. Li Qiye tersenyum dan memasuki dunia mimpi. Tidak ada yang memiliki jawaban mengapa Sea of Heavenly Sin ditelan dalam mimpi. Sumbernya tidak diketahui bahkan untuk kelompok Dewa Kun Utara. Namun demikian, mereka tahu pasti ada keberuntungan besar di sana, oleh karena itu perjalanan mereka di dalam. Sayangnya, sumber sebenarnya terletak di dunia nyata dan berakar di dunia mimpi. Li Qiye menembus mimpi dan memasuki sebuah ruangan di area tertutup yang terletak di kota Splendor, yang terbesar di dunia lama. Dia menatap tempat tidur yang ditempati oleh seorang pria parubaya. Kultivasinya tidak terlihat terlalu istimewa tetapi kekayaannya jauh melampaui nenek moyang primal. Jubah itu terbuat dari pakaian awan transenden sedangkan lambangnya dikenal sebagai mahkota dunia jatuh. Dia memiliki cincin permata di setiap jari, masing-masing mewakili kekuatan yang berbeda, waktu, ruang, karma, reinkarnasi. Dengan kekuatan yang dijiwai di dalam ring, pukulannya bisa menandingi leluhur primal atau pembunuh surga manapun. Selain itu, selimut yang menutupinya ditenun dari kain momentum besar. Segala sesuatu di dekatnya tak ternilai harganya. Dia telah menjalani kehidupan yang mewah dan nyaman, dilihat dari penampilannya. Dia memancarkan suasana keanggunan yang terkendali, hidup mewah tanpa meninggalkan pikiran dan seni. Dia pasti tahu klasik dan penuh bakat. Dengan demikian, dualitas menentang konvensi. Bagaimana mungkin rahmat ilmiah dan materialisme yang keterlaluan ada dalam diri orang yang sama? 2 pria berjongkok di samping tempat tidur, meletakkan dagu mereka di tangan mereka dan menatapnya diam-diam. Mereka tidak lain adalah 2 idiot di sebelah sumur di Sea of Heavenly Sin. Mereka melirik Li Qiye sejenak sebelum berbalik, untuk menatap pria yang sedang tidur itu. Siapa kamu? Tengkorak itu bertanya. Harta karun yang luar biasa tidak banyak di matanya, hanya hal-hal yang dipamerkan oleh orang kaya baru. Kedua idiot itu berbeda dan mengejutkannya dengan kehadiran mereka. Satu pun seharusnya tidak ada di Three Immortals namun ada 2. Siapa kamu? Mereka saling menatap dan bertanya serempak. Kamu ditinggalkan dengan kemegahan. Satu menunjuk. Kamu benar, kemegahan. Yang lain melakukan hal yang sama. Kemudian mereka menatap pria yang sedang tidur itu dan berkata, ini bos kami, Splendor Monarch. Kemegahan kiri dan kanan, tidak dikenal. Tengkorak itu mengerutkan kening dan bergetar. Dia tidak pernah mendengar tentang kita. Kiri mengatakan kepada kanan, tentu saja, kami juga tidak mengenalinya. Kata Right, kalian berdua dari Heaven Realm. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata tengkorak itu, mengapa tidak? Dari situlah kami berasal. Keduanya menjawab, tunggu, bagaimana dia tahu? Apakah Anda memberitahu orang lain? Tepat kemudian bertanya kepada kiri. Tidak, hanya untuk bos.
Kiri terkejut dan bertanya kepada tengkorak itu, bagaimana kamu tahu dari mana kita berasal? Aku bisa mencium bau busuk Heaven Realm pada kalian berdua. Tengkorak itu berkata dengan tidak sopan. Bau. Keduanya mengendus diri mereka sendiri terlebih dahulu lalu yang lain, apakah kamu bau? Tidak. Keduanya menjawab, kamu hanya berbohong sekarang. Tunggu, dia yang bau. Kata Wright. Kiri mengendus tengkorak dan berkata, apa itu? Kamu sudah lupa, kami berada di sana selama 80 juta tahun, itu baunya. Kata Wright. Kiri menjadi takut dan terhuyung-huyung ke belakang, kamu benar, bau busuk itu. Tidak, ini sedikit berbeda. Wright berkata, bau di sana memiliki bau samar dan tak terlukiskan, selalu ada sejak rahim. Bau surga yang tinggi. Kiri bertanya, aroma bayangan, di mana? Ekspresi tengkorak berubah. Haruskah kita memberitahunya? Si kembar bertukar pandangan. Tidak, itu rahasia kita. Wright menggelengkan kepalanya. Kamu mencium bau bayangan, sesuatu yang seharusnya tidak mungkin mengingat kultivasimu. Kata tengkorak itu, apakah kamu meremehkan kami? Keduanya melompat dan memelototi tengkorak itu. Kalian berdua, saya tidak bisa melakukannya selama masa jaya saya. Kata tengkorak itu, apa yang istimewa denganmu? Kami tidak hanya menciumnya, kami juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa di sana. Kiri membual, sialan, dia terlalu lemah sehingga dia tidak bisa menciumnya, apalagi mendapatkan sesuatu di sana. Kasihan, tidak berguna seperti anjing. Benar tertawa, tengkorak itu sangat marah dan melompat keluar dari bahu Li Qiye, berteriak, kecil, kalian berdua tidak hidup ketika ayahmu mendominasi. Dia ayah kita. Kiri bertanya kanan. Saya tidak tahu. Wright menggelengkan kepalanya. Tengkorak itu menjadi tenang dan berkata, di mana kamu menciumnya? Jangan bilangi dia. Kiri memberi tahu kanan. Li Qiye yang telah mengamati pria yang sedang tidur itu menyela, di mana lagi? Mereka tergeletak tepat di bawah. Jangan bilangi dia. Keduanya mencoba menghentikan Li Qiye. Tidak mungkin, surga jahat tidak akan mengizinkan itu. Kata tengkorak itu, sudah lama sekali, dan surga jahat tidak tahu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Jadi itu terjadi. Tengkorak itu tetap skeptis. Tentu saja, saya tidak selalu tahu hal-hal apa yang saya injak. Kiri tertawa. Bukan benda, bayangan. Benar diperbaiki. Ya, itu saja, bayangan. Kiri setuju. Kalau begitu itu bau busuk yang tepat, betapa tak terbayangkan. Tengkorak itu tampak dalam-dalam dalam pikiran. Mengapa tidak terbayangkan? Keduanya bertanya, primordial hanya bisa melahirkan kita, dan bayangan di hadapan surga yang jahat. Tidak, mungkin, kata tengkorak itu. Benar, kata Wright. Tidak, kami ada di sana untuk melihatnya, 80 juta tahun juga. Jadi hal kita palsu. Kiri tidak setuju. Tidak, itu nyata dan menakjubkan. Surga jahat juga memilikinya. Kata Wright, ya, kami mempertaruhkan nyawa kami untuk itu. Kata Lev, sesuatu yang dimiliki surga jahat. Tengkorak itu melirik Li Qiye dan bertanya, bagaimana menurutmu? Kamu harus bertanya kepada surga yang jahat, bukan aku. Li Qiye berkata, saya khawatir tidak ada yang bisa memberikan detail pasti. Haha, tidak ada yang bisa bertanya dan kembali hidup-hidup. Surga jahat juga tidak akan menjawab. Benar tertawa. Memang, Kiri setuju. Iya, tengkorak itu berkata, surga jahat tidak lagi sama seperti sebelumnya. Itu masih dia. Li Qiye berkata, hanya saja kalian semua belum berevolusi atau lebih tepatnya, lepaskan. Dia melakukannya sejak awal. Kamu bilang dia melepaskannya, dan pelepasan inilah yang melahirkan bayangan. Kata tengkorak itu. Saya belum menghabiskan waktu untuk memikirkan hal ini, itu adalah kemungkinan. Li Qiye berkata dengan ekspresi serius. Lepaskan apa? Si kembar bertanya, apakah hal yang sama akan terjadi jika kamu melepaskannya? Tengkorak itu bertanya, seharusnya tidak, jadi saya tidak yakin. Kata Li Qiye, itu pasti kesalahan,
Itu satu-satunya cara untuk menjelaskan bayangan. Itu tidak akan terjadi padamu atau dia, jadi mengapa surga jahat? Kata tengkorak itu, mungkinkah itu disengaja? Li Qiye mempertimbangkan ide ini. Untuk tujuan apa? Tengkorak itu tidak bisa memberikan jawaban karena itu tidak akan cocok dengan persepsi mereka tentang surga jahat. Untuk menjadi diri sendiri, benar mengerti sesuatu. Ya, aku ingat, aku pernah ingin menjadi diriku sendiri. Kiri mengangguk. Idiot, kita sendiri sekarang. Kata Wright, tidak, kita saat ini belum tentu diri kita sendiri. Kita bisa menjadi pintar, sangat pintar, lebih pintar dari bos. Kiri menggelengkan kepalanya. Apakah kamu mengatakan kita bodoh sekarang? Lalu mengapa kita tidak beralih ke versi pintar? Benar bertanya, katakanlah, bagaimana jika kamu ingin menjadi versi yang berbeda? Apakah kamu sudah memilikinya? Tengkorak itu bertanya pada Li Qiye. Sulit untuk mengatakannya. Li Qiye membelai dagunya dan berkata, jika ada, kemungkinan besar itu akan dipadamkan olehku. Benar, kami sangat pintar saat itu tetapi karena kami pikir intelijen tidak berguna, kami mengusirnya. Kanan mengangguk. Tidak, intelijen melarikan diri. Kata Lev. Diri lain, itu menjelaskan beberapa hal. Kata tengkorak itu, tidak cukup, surga jahat akan tahu saat itu. Kata Li Qiye, ketika kamu melepaskannya, apakah apapun itu akan berubah? Tengkorak itu bertanya, saya tidak tahu. Secara teori, keputusan telah dibuat dan saya memegang kendali penuh. Tidak ada yang harus berubah karena itu masih diri karena hati Dao. Kata Li Qiye, ya, perubahan apapun menyiratkan hati Dao yang lemah. Tengkorak itu setuju, lalu mengapa ada bayangan? Mungkin itu tidak ada hubungannya dengan melepaskannya. Karena itu, dia bertanya kepada si kembar, apa yang kalian berdua lihat? Tidak ada. Si kembar menggelengkan kepala berulang kali, tampak ketakutan. Kamu melihat sesuatu. Tengkorak itu bersikeras. Apa yang kamu lihat? Kanan bertanya kepada kiri. Apa yang kamu lihat? Kiri menjawab dengan sebuah pertanyaan. Aku melihatmu. Keduanya menjawab serempak. Kalau begitu kalian berdua tidak akan terlalu takut karena kalian memulai jalan abadi tanpa kesempatan untuk kembali. Kami tidak melihat apa-apa. Si kembar bersikeras. Apa pendapatmu tentang bayangan itu? Tengkorak itu tertarik. Tergantung pada apakah surga jahat itu disengaja atau tidak dapat diprediksi. Selain itu, menghancurkannya sulit, untuk sedikitnya. Kata Li Qiye, tidak mungkin. Itu tidak bisa dihancurkan sama sekali. Kiri dan kanan menyela. Tengkorak itu setuju dan berkata, jika bayangan ini tepat di bawah kaki, bagaimana seseorang bisa membunuhnya? Terbakar. Li Qiye tersenyum. Apa yang akan dilakukan penjahat sebagai tanggapan? Hanya akan membiarkan api menjadi liar di kakinya. Benar bertanya. Jelas tidak, idiot. Kiri memberikan tanggapan menghina. Apakah itu akan berhasil? Tengkorak itu bertanya. Jangan berpikir pembakaran akan membunuhnya. Kata Wright, tidak, dan dia tidak akan berada di sana secara langsung, itu memperumit segalanya. Selain itu, semua orang menginginkan bagian mereka di alam surga, akan ada penyergapan. Kata Li Qiye sambil menatap keduanya. Mengapa kamu menatap kami seperti itu? Mereka menjadi takut. Bukan urusan kami. Kiri menggelengkan kepalanya, kami hanya ingin mendapatkan sesuatu untuk bos. Benar, kita hanya berbaring di sana selama bertahun-tahun, tidak ada yang lain. Kata Wright segera, tetapi jika kami tidak melakukannya, orang lain akan melakukannya. Kiri berbisik, itu tidak relevan, kami tidak melakukan apa-apa. Kata Wright, ya, dan kami tidak pernah memikirkannya juga. Kiri menatap Li Qiye dan menyimpulkan. Lagi pula kalian berdua tidak bisa melakukan apa-apa. Kata tengkorak itu. Keduanya menjadi marah dan berkata, hanya karena kami tidak melakukannya tidak berarti kami tidak bisa. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Tengkorak itu bertindak seolah-olah telah mengangkat bahu. Mereka mengertakkan gigi dan akhirnya, Lev mengatakan kepada Wright, abaikan dia,
jangan beritahu dia informasi apapun. Informasi apa? Wright terkejut. Misalnya, bagaimana kita sampai di sini? Haha, kita tidak akan pernah memberitahunya, itu akan membuatnya kesal. Kata Lev. Oke, kami tidak akan memberitahunya. Kanan mengangguk. Tengkorak itu menganggap ini menarik dan bertanya, bagaimana kalian berdua bisa sampai di sini? Kami tidak akan memberitahumu. Keduanya menjawab, orang lain pasti telah membantu karena kalian berdua tidak berguna. Tengkorak tahu bagaimana menipu mereka. Meremehkan orang lain dengan mata anjingmu. Kiri menjadi kesal lagi, kami tiba di sini sendiri. Benar, tidak ada yang memimpin. Kata Wright. Di Heaven Realm, kesadaran akan tempat ini tidak cukup. Tidak ada jalan, setidaknya tidak untuk kalian berdua. Kata tengkorak itu. Namun disinilah kita, kata Wright dengan bangga. Tengkorak tahu kedua idiot ini tidak benar-benar bodoh. Bagaimana idiot bisa menjadi abadi? Tentu saja, bukan abadi sejati, hanya abadi di mata dunia fana. Namun, hanya 2 atau 3 eksistensi yang bisa mencapai tempat ini dari Heaven Realm. Sebuah kompromi mengharuskan mereka untuk keluar dari Heaven Realm ke tempat lain dan dari sana, Three Immortals. Ini akan cukup merepotkan dan berpotensi sama sulitnya. Seseorang meninggalkan koordinat dan cukup lucu, koordinatnya adalah diri mereka sendiri. Mereka beresonansi satu sama lain dan jika saya tidak salah, perjalanan itu dibantu dengan hal yang telah mereka peroleh. Kata Li Qiye, jangan bilangi dia, si kembar tidak bisa menghentikan Li Qiye tepat waktu. Dan di sini kami mengira kamu adalah salah satu dari kami, bagaimana kamu bisa mengkhianati kami kepada orang luar? Benar mengeluh, ya, kita berada di sisi yang sama. Kiri cemberut, jika kita berada di sisi yang sama, katakan padaku apa yang terjadi di sini. Li Qiye menunjuk pria di tempat tidur. Kiri dan kanan saling melirik dan saling menyenggol. Katakan padanya. Keduanya berkata, ketiga jiwanya hilang, apakah kamu menyingkirkan jiwanya? Kata tengkorak itu, bukan kami. Mereka segera berkata, lalu di mana? Mereka, dia melakukannya sendiri. Li Qiye bertanya, katakan padanya. Kata Wright, Anda. Kiri bersikeras. Kami berdua melakukannya saat itu. Kata Wright, bos ingin bermimpi. Keduanya menjawab, mengapa dia bosmu? Tengkorak itu menemukan ini aneh karena si kembar bisa dianggap abadi. Pria parubaya itu, di sisi lain, terlalu lemah. Karena dia membesarkan kita, kata mereka. Tunggu, tidak, dia meninggalkan kita di Heaven Realm. Benar diperbaiki. Bos tidak meninggalkan kami atau dia tidak akan meninggalkan kami begitu banyak makanan enak, jika tidak, kami akan mati kelaparan. Kiri menambahkan, masuk akal, kanan mengangguk, kalian berdua tahu kalian tidak lahir di Heaven Realm, kan? Kata Li Qiye, tidak, kami, bos menerima kami. Kata keduanya, yah, kita lahir di sebelahnya, apakah itu masih dihitung sebagai dia menerima kita? Kata Wright, begitu, kalian berdua adalah benih cadangan. Tengkorak itu mengerti, kamu adalah benih cadangan. Keduanya memelototinya, betapa ajaibnya, benih cadangan menjadi abadi. Mengapa dia tidak menjadi abadi saat itu? Kata tengkorak itu, karena dia memiliki zamannya, belenggu. Mereka tidak melakukannya dan hanya diri mereka sendiri, tidak ada yang memperlambat hati mereka. Ini adalah salah satu alasannya. Kata Li Qiye, bukankah kita dibelenggu pada bos kita? Kata kanan dan kiri, kalian berdua menghilangkan jiwanya. Yah, menciptakan kembali kesadaran sisanya tetapi bukan hidupnya. Kata Li Qiye, hehe, bos ingin melihat apakah dia akan hidup kembali. Kata Lev, jangan katakan lagi. Kanan menghentikannya, tidak apa-apa untuk memberitahunya. Dia salah satu dari kita. Kata kiri polos. Dia tidak mau, seperti bosnya. Benar bergumam. Dia pasti mempercayai kalian berdua. Rencananya mengharuskan kalian berdua menjadi abadi agar dia kembali. Li Qiye berkata, sayangnya, kelahiran kembali sejati tidak ada,
itu hanya bentuk lain dari kelanjutan kehidupan. Bahkan jika Anda entah bagaimana membawa seseorang kembali, itu bukan lagi mereka. Idenya terlalu optimis. Seseorang bisa bereinkarnasi dan terlahir kembali dengan cara itu, kata Lev. Kamu melihat hasilnya, apakah itu bos yang kamu cari? Li Qiye menunjuk pria itu. Keduanya bertukar pandangan tanpa tanggapan. Bersambung.